berikan kepada kita sehingga di malam hari yang berkah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah. Mudah-mudahan ibu yang hadir semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ada penyakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita lanjutkan kembali rutinan kita seperti biasa setiap bulannya, yaitu kita mendengarkan biografi perjalanan hidup An-Nisa Haula Rasul, perempuan-perempuan yang ada di sekitar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita sekarang berada di istri Nabi yang ketujuh dari istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar ibu-ibu ingat ya, kita ulang setiap bulannya, kita ulang nama istri Nabi dari awal ya. Yang pertama Khadijah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Saudah, kemudian yang keempat siapa ibu yang keempat? Lupa ibu-ibu. Yang keempat istri Nabi adalah Hafsah. Yang kelima Zainab. Yang keenam juga namanya Zainab. Jadi Zainab kedua dari istri Nabi. Yang ketujuh Ummu Salamah. Oh, kita yang kedelapan ternyata. Yang kedelapan yaitu adalah Juwairiyah. Malam ini kita berada di istri Nabi yang kedelapan, yaitu Jawan. Istri Nabi yang ke-8 yaitu Juwairiyah. Juwairiyah ini ibu-ibu adalah istri yang ke-8, dan Juwairiyah ini hasil rampasan perang. Juwairiyah itu hasil rampasan perang. Nabi besar Muhammad SAW seperti kita ketahui, beliau itu diperintahkan oleh Allah untuk jihad di jalan Allah, untuk memerangi orang-orang yang memerangi Nabi besar Muhammad SAW. Nabi itu tidak pernah mulai nyerang itu tidak pernah. Nabi itu setiap beliau menyerang, memerangi satu kelompok, pasti kelompok itu sudah ada niat mau memerangi Nabi besar Muhammad SAW. Silakan ibu yang punya buku sejarah, baca ibu sejarah Nabi. Kenapa Nabi penyebab perang Badar? Kenapa? Karena begini. Semua rata-rata penyebabnya karena musuh-musuh Nabi itu ingin menyerang Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya sebelum mereka menyerang, sama Nabi diserang duluan. Nah, itu keberanian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun kelima Hijriyah ada satu kabilah yang sangat besar di Jazirah Arab, yaitu bernama kabilah Bani Mustalik. Ini kabilah tidak mau Islam, tidak mau patuh dengan Nabi besar Muhammad SAW. Lebih dari itu, ini kabilah niat mau menyerang kota Madinah. Kabilah Bani Mustalik namanya. Ini kabilah niat mau menyerang Madinah. Akhirnya sampai kabar tersebut kepada Nabi besar Muhammad SAW.
Sebelum kabilah tadi nyerang, sama Nabi diserang duluan. Diserang duluan dan Nabi menang di dalam peperangan tersebut. Tawanan perang itu dibagikan kepada sahabat-sahabat yang ikut berperang. Itu peraturannya. Peraturan perang itu yang kalah hartanya ditawan, yang masih hidup jadi budak, jadi hamba sahaya, dan nanti dibagi kepada sahabat-sahabat yang ikut berperang dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Siti Juwairiyah ini termasuk salah satu rampasan perang Juwairiyah ini. Tapi bagiannya bukan untuk Nabi. Bagian Siti Juwairiyah jatuh kepada sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Jatuh kepada sahabat yang bernama Thabit. Nanti urusan budak tadi tawanan perang sama majikannya terserah. Dia minta dimerdekakan sama majikannya, majikannya mensyaratkan harus bayar sekian, nah, dibayar merdeka. Begitulah yang terjadi kepada Siti Juwairiyah. Juwairiyah ini jatuh ke tangan Thabit bin Qais, dan Juwairiyah meminta kepada Thabit agar dimerdekakan. Berapapun kata Juwairiyah, aku siap bayar. Padahal dia tidak punya uang waktu itu. Akhirnya sama Thabit bin Qais diberi tempo dan diberi nominal. Kau bayar sekian sampai berapa bulan ke depan. Ini Juwairiyah. Pintar tapi Juwairiyah ini. Kenapa pintar? Dia tahu ketika di Madinah tempat untuk mengadu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang lebar, Juwairiyah langsung datang menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah tahu. Siti Aisyah seperti yang kita ketahui istri Nabi yang kedua. Kata Siti Aisyah, Juwairiyah ini cantik orangnya. Cantik orangnya. Aku takut kalau dia datang ke Nabi nanti Nabi naksir, kata Siti Aisyah. Dan betul. Ternyata ketika Juwairiyah datang kepada Nabi Muhammad SAW minta dibantu agar dimerdekakan, kata Nabi, Juwairiyah ini punya nilai lebih, bapaknya itu pemimpin kabilah. Datang Juwairiyah ke Nabi, ya Rasulullah, aku ini adalah putri pemimpin kabilahku dan aku tertawan di peperangan Mustalik. Aku jatuh ke bagian daripada sahabat Thabit. Aku mau dimerdekakan ya Rasulullah, tolong bantu aku. Nabi pintar, karena Nabi tahu ini adalah putri dari ketua Bani Mustalik. Kata Nabi besar Muhammad SAW, mau tidak kau aku kasih pilihan yang lebih bagus, yang lebih manfaat. Apa ya Rasulullah? Kata Nabi, kau aku merdekakan dan harga merdekamu aku jadikan mahar untuk dirimu, dinikahi sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Juwairiyah, iya aku setuju ya Rasulullah. Terjadi apa yang ditakuti sama Siti Aisyah, karena cantik orangnya Juwairiyah ini. Tapi Nabi, sekali lagi ibu-ibu ya, jangan kita kira Nabi itu nikah karena hawa nafsunya. Nabi itu bukan nikah karena hawa nafsu, Nabi bukan nikah karena penampilan luar, tapi banyak hikmah dari pernikahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dari pernikahan Nabi dengan Siti Juwairiyah radhiyallahu taala anha, apa? Ketika Nabi menikahi Juwairiyah, udah dimerdekakan. Thabit tadi dipanggil yang memiliki Juwairiyah. Thabit ketika tahu Nabi ingin menikahi Juwairiyah, ini Nabi, ya Rasulullah, tidak usah antum bayar, tidak perlu antum bayar, ana hadiahkan untukmu ya Rasulullah. Tapi kata Nabi tidak. Nabi itu nggak mau haji mumpung gratis, bismillah, tidak. Sama Nabi tetap dibayar, karena itulah sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibayar sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinikahi. Bayaran tersebut adalah mahar untuk Siti Juwairiyah, karena mahar itu wajib ibu-ibu ya. Kalau ada suami ibu belum yang bayar mahar, tagih ibu,
bayar mahar itu wajib. Mahar itu hukumnya wajib, dan mahar itu kalau tidak dibayar jadi utang. Tapi mahar itu bukan yang biasanya di beberapa kota ada adat aturan macam-macam, bukan. Mahar itu yang disebutkan di akad nikah. Aku nikahkan, bapaknya katakan putriku dengan mahar 500.000 misalkan. Nah itu 500.000 itu wajib hukumnya wajib dan jadi utang kalau si suami tidak bayar ke istrinya. Nah jadi kalau ibu-ibu ada yang belum bayar mahar, suaminya tagih, jadi utang itu. Karena mahar itu wajib, Nabi pun setiap istrinya dibayar maharnya oleh Nabi. Nabi itu tidak mentang-mentang Nabi tapi nikah tanpa mahar, tidak. Padahal Nabi besar Muhammad SAW, beliau itu diberikan hukum khusus dari Allah. Apa hukum khusus itu? Hukum khusus untuk Nabi, seorang perempuan boleh menghadiahkan dirinya kepada Nabi. Itu hukum khusus untuk Nabi. Seorang perempuan tanpa izin walinya, tanpa izin bapak ibunya, datang ke Nabi, menghadiahkan dirinya ke Nabi. Kalau diterima sama Nabi, itu jadi seperti istri Nabi besar Muhammad SAW. Tapi ini hukum khusus untuk Nabi, dibolehkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi tetap, karena Nabi ini orang yang menghargai wanita, jadi orang yang paling menghargai wanita adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ibu jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan, oh saya ini menghargai wanita, maka dari itu perempuan boleh sholat di barisan depan. Itu bohong. Itu bohong. Cuman kedoknya saja, cuman topengnya saja ingin menghargai wanita, tapi tujuannya ingin merusak syariat Nabi besar Muhammad SAW. Ibu perempuan itu yang paling menghormatinya adalah Nabi. Maka dari itu dijaga sama Nabi besar Muhammad SAW, dihormati sama Nabi. Bahkan wasiat terakhir Nabi sebelum beliau meninggal, kata Nabi, kalian harus baik kepada istri-istri kalian. Itu wasiat terakhir untuk sahabat, untuk umat dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi menghormati wanita, siapapun wanita tersebut dihormati sama Nabi. Apalagi Juwairiyah ini statusnya anak dari ketua kabilah, putri dari ketua kabilah, jadi dihormati sama Nabi, dimerdekakan, dan harga dari merdekanya Juwairiyah dijadikan mahar untuk dirinya dari Nabi besar Muhammad SAW. Lihat apa hikmahnya. Hikmah dibalik Nabi Muhammad menikahi Juwairiyah, istri beliau yang ke-8. Ketika Nabi menikahi Juwairiyah, tersebarlah kabar tadi ke seluruh kota Madinah. Semua sahabat mendengar Nabi menikahi Juwairiyah dari Bani Mustalik. Kita kan jadi sebutkan bahwasanya dari kabilah Juwairiyah itu banyak yang jadi tawanan perang, banyak yang jadi budak, banyak yang jadi hamba sahaya. Akhirnya setiap sahabat yang mendapatkan bagian hamba sahaya dari Bani Mustalik itu mereka merdekakan semua budak mereka. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah ada 100 kepala rumah tangga yang jadi budak, yang jadi hamba sahaya dari tawanan perang Bani Mustalik ini, dibagi ke seluruh sahabat di kota Madinah. Ketika mereka seluruh sahabat nih, ketika mereka mendengar Nabi Muhammad SAW menikahi Juwairiyah, mereka merasa malu. Masa keluarga Nabi jadi budak kita? Masa besan Nabi jadi hamba sahaya kita? Masa satu kabilah dengan istri Nabi yaitu Juwairiyah jadi pembantu di rumah kita? Akhirnya mereka merdekakan semua yang mereka dapatkan dari tawanan perang Bani Mustalik, yaitu satu kabilah dengan Siti Juwairiyah tadi. Nah, jadi hikmahnya besar. Ternyata Nabi menikahi Juwairiyah sengaja biar 100 kepala rumah tangga tadi merdeka. Dan ketika mereka merdeka, semuanya masuk Islam, ikut Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru satu contoh hikmah kenapa Nabi menikahi Siti Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Jadi bukan karena hanya cantik, bukan karena hanya muda. Juwairiyah ini ketika dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya itu 20 tahun. Umurnya 20 tahun. Nah, jadi statusnya janda karena seperti yang kita sampaikan sebelumnya, istri Nabi yang perawan cuma satu. Siapa ibu? Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Cuman itu satu-satunya istri Nabi yang perawan. Selain Aisyah itu semua statusnya janda. Nah, cuman ada juga nih yang ngomong, biasa mulut-mulut yang suka ganggu atau suka tidak hormat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ini yang ngomong, kalau alasan kalian berpoligami, ingin mengikuti sunnah Nabi, maka nikahi dong janda-janda yang sudah tua. Nah, itu katanya. Itu salah ibu. Salah. Ada itu omongan yang seperti itu keluar. Kalau alasan kalian berpoligami karena ingin mengikuti sunnah Nabi, ikuti dong. Nabi itu nikahi janda-janda yang tua. Salah sekali. Tidak semua istri Nabi dinikahi oleh Nabi statusnya sudah tua. Ini Juwairiyah umurnya 20 tahun. Nanti setelah ini ada lagi istri Nabi yang bernama Romlah, janda 26 tahun. Ada Sofia, umurnya ketika dinikahi Nabi masih 18 tahun, janda, cuman muda. Jadi jangan sembarangan kita kalau berkomentar tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu mulutnya mendingan diam bu. Kalau ibu nak komentari be kawan ibu. Walaupun itu juga tidak boleh. Tidak boleh kita komentari orang lain. Cuman kalau memang mulut gatel mau komentar, jangan mengomentari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengusik hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hukumnya sangat fatal sekali. Kalau kita mengomentari yang berkaitan dengan Nabi ternyata tidak benar dan menyakiti Nabi besar Muhammad, maka Allah yang akan marah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sembarangan. Oh, Nabi tua-tua, enggak betul. Istri Nabi yang umurnya lebih tua dari Nabi itu cuma satu. Siapa ibu? Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Cuma itu. 15 tahun di atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dari Khadijah, semua umurnya di bawah Nabi. Betul statusnya janda, tapi bukan janda tua. Ini bukan kita mengenai janda tua, bukan ya. Tapi ini kan berkaitan dengan Nabi. Jadi kita jangan sembarangan komentar tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Juwairiyah ini ketika dinikahi oleh Nabi besar Muhammad umurnya 20 tahun, tapi tidak punya anak. Nah, dinikahi sama Nabi. Habis dinikahi sama Nabi, semua kerabatnya yang jadi budak hamba sahaya di kota Madinah dimerdekakan oleh sahabat-sahabat Nabi tanpa bayaran, ikhlas lillahi ta'ala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimerdekakan semua tadi akhirnya masuk Islam. Ini hikmah dari pernikahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Juwairiyah ini ibu-ibu namanya aslinya adalah Barrah, bukan Juwairiyah nama aslinya. Nama asli Juwairiyah adalah Barrah, kemudian dirubah sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu suka merubah nama, tapi nama yang kurang baik ke nama yang lebih baik. Jadi tidak apa-apa kalau ibu mau merubah nama, tulis deh. Oh Ustaz Habib, nama saya di KTP udah ini. Tak apa, biarkan nama yang di KTP tetap, jangan dirubah karena nanti susah kan mau merubah nama di KTP. Tapi kita merubah nama untuk nanti dipanggil kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum fa ahsinu asma'akum. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian kelak di hari kiamat
akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian, maka perbagusilah nama kalian. Itu hadis anjuran dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mau berubah namanya, silakan ditulis. Nanti kita rubah, bisa setor ke Akhina Ustaz. Tapi tulisan dulu nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa. Nama ibu sekarang siapa? Tapi namanya jangan nama Fatimah pengen dirubah, jangan. Udah bagus itu. Kalau ibu merasa, oh nama aku ini Habib tidak ada artinya, nama aku ini Habib tidak enak didengar, tidak enak dipanggil, itu boleh kita rubah karena ada dalilnya dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan cuma satu Nabi merubah nama, banyak dari sahabat-sahabat yang namanya dirubah oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib perlu akikah lagi tidak? Tidak perlu. Kalau ibu sudah akikah maka tidak perlu nyembelih kambing lagi. Cuman kalau ibu nak nyembelih kambing, silahkan kita makan kambingnya, jangan takut Jadi kalau ibu-ibu ada yang ingin merubah nama, silahkan. Itu ada dalilnya karena nanti nama tersebut kita gunakan untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Jadi asli nama Siti Juwairiyah adalah Barroh. Nama aslinya Barroh, bukan Juwairiyah. Kemudian dirubah sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Juwairiyah. Siti Juwairiyah menceritakan, beliau mengatakan, kata beliau, sebelum Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyerang qabilahku, ini Siti Juwairiyah cerita ketika dia sudah jadi istri Nabi. Kata dia, sebelum Nabi menyerang qabilahku, ra'aitu ka'anna qamaran yasiru min Yathrib hatta waqa'a fi hijri. Kata Siti Juwairiyah, sebelum Nabi memerangi yang nanti akhirnya aku jadi istri Nabi, aku melihat dari kota Madinah ada bulan yang jalan dari kota Madinah, bulan tadi sampai ke qabilahku dan bulan tadi jatuh ke pangkuanku. Itu mimpi gue ini. Tapi beliau takut untuk menceritakannya ke orang lain karena pasti ini maksudnya dari Madinah terkenal itu ada Nabi akhir zaman. Dia diam, gak diceritakan kepada ayahnya, kepada suaminya. Ternyata setelah 3 malam kabilah Siti Juwairiyah berperang dengan Nabi besar Muhammad yang akhirnya nanti istri Juwairiyah menjadi istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimpi itu ibu-ibu kadang ada benarnya, mimpi itu ada benarnya. Jadi jangan apa? Jangan dianggap mimpi itu hanya khayalan belaka, tidak. Mimpi itu terkadang ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma hati-hati, kalau mimpi jelek itu tidak usah diceritakan kepada orang lain. Aku mimpi Habib kepalaku dipenggal, tidak usah diceritakan. Aku mimpi Habib jatuh dari atas loteng, misalkan atas soto, tidak usah diceritakan. Karena kata Nabi besar Muhammad SAW, kalau kalian mimpi yang tidak baik, maka itu dari setan, kata Nabi. Setan itu bisa merasuki mimpi kita. Apalagi kalau yang tidurnya tidak ada wudu, yang tidurnya tidak baca doa, itu sudah habis mimpinya. Dimaini sama setan. Jadi bagaimana agar mimpi kita terjaga? Sebelum tidur kita ambil wudu. Sebelum tidur kita baca doa. Habib percuma ambil wudu. Kenapa? Nanti disentuh lagi sama suami, batal. Tidak batal ibu. Jadi wudu yang untuk tidur itu tidak batal dengan disentuh suami. Karena tidak mungkin juga ibu ada wudu suaminya mau jangan aku ada wudu. Nah boleh bu, hukumnya dosa, karena itu hak suami ibu. Jadi jangan gara-gara wudu tak mau disentuh. Kata Habib ada wudu harus, kan? Nanti suaminya marah sama ibunya. Wudu yang untuk tidur itu tidak dibatalkan dengan bersentuhan suami istri. Tapi wudu tersebut
tidak boleh digunakan untuk sholat dan untuk baca Al-Quran. Wudhunya hanya untuk tidur. Untuk suaminya, untuk suaminya. Tapi untuk sholat, untuk baca Al-Quran tidak boleh, harus wudhu lagi. Jadi tidak perlu ibu ketika sudah wudhu sentuh suami ke kamar mandi lagi, wudhu lagi, nggak tidur akhirnya. Kita tidur. Jadi wudhulah sekali sebelum tidur. Ibu tidur, wudhu tersebut tidak batal ketika disentuh oleh suami. Hanya khusus untuk tidur. Wudhunya sekali lagi tidak boleh digunakan untuk sholat, tidak boleh digunakan untuk menyentuh Al-Quranul Karim. Tidak boleh. Kalau mau sholat, kalau mau menyentuh Al-Quran, ambil wudhu lagi. Tapi kalau mau tidur, tidak perlu wudhu lagi. Karena ketika tidur ibu, kalau kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudhu, maka semalaman kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu ada apa di malam hari. Jadi kalau kita wudhu sebelum tidur, insya Allah malam kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum tidur jangan lupa baca doa. Apa nih Bu ya, doa sebelum tidur? Apa insyaallah? Bismika Allahumma ahya wa bismika, itu yang paling pendek. Itu anak saya aja hafal Bu, itu sudah umur setahun setengah udah hafal itu. Ada doa Bu, doa yang bagus juga sebelum tidur, yaitu doa yang Nabi ajarkan untuk putri beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Apalagi untuk ibu-ibu, untuk yang besoknya akan sibuk menyiapkan makanan anak, suami, ngurus rumah, bersih-bersih rumah, ini bagus doa ini. Apa doa tersebut? Doa tersebut yaitu baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Allahu Akbarnya 34. Kalau habis sholat beda, habis sholat semua 33. Tapi kalau sebelum wudu, sebelum tidur itu 34 Allahu Akbar. Jadi pas 100. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ini ajaran dari Nabi untuk putri beliau. Untuk putri beliau diceritakan kenapa Nabi bisa ngajari Siti Fatimah doa ini. Diceritakan Sayyidina Ali, mantu Nabi, suami Siti Fatimah, suatu hari pulang ke rumah melihat Siti Fatimah lagi buat adonan untuk makan. Tangan beliau sampai berdarah. Saking apa? Saking kerasnya. Bukan seperti sekarang Bu, semua tinggal pencet-pencet pencet lembut semua. Keras tuh, bikin adonan. Sedih Sayyidina Ali melihat istrinya tangannya sampai berdarah untuk bikin makanan. Ini putri Nabi, putri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, Nabi baru dapat tawanan perang banyak. Mintalah satu budak kepada Nabi agar jadi pembantu di rumah kita, meringankan bebanmu wahai Fatimah. Karena ini perintah suaminya, langsung Sayyidah Fatimah keluar dari rumah ke rumah Nabi. Diketok rumah Nabi, yang keluar Siti Aisyah, Nabi lagi tidak di rumah. Akhirnya Sayyidah Fatimah pulang kembali. Ketika Nabi Muhammad pulang ke rumah, Siti Aisyah menyampaikan, ya Rasulullah, tadi Fatimah datang mencarimu. Nabi tidak jadi duduk, langsung Nabi datang di rumah saking cintanya Nabi sama Fatimah. Langsung Nabi datang di rumah Siti Fatimah. Pada saat itu sudah malam hari. Ketika Nabi masuk rumah Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali sudah berbaring di atas kasurnya. Kata Nabi, jangan bangun, tetap duduk di situ. Akhirnya Nabi duduk di kasur bersama mereka berdua. Ditanya sama Nabi, ada apa? Tadi Fatimah datang. Malu Sayyidah Fatimah mau ngomong minta pembantu. Malu minta pembantu. Akhirnya Sayyidina Ali yang ngomong, ya Rasulullah begini. Jelaskan. Aku melihat tangan Fatimah sampai berdarah, bikin makanan. Aku kasihan ya Rasulullah. Aku suruh dia minta pembantu budak kepadamu. Senyum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi, Fatimah, mau tidak aku beri lebih dari pembantu? Aku beri kau lebih dari pembantu, lebih dari budak. Apa ya Rasulullah? Apa wahai ayahku? Itu dia jadi. Kata Nabi, setiap kalian mau tidur, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kata Nabi, Fatimah, ini lebih dari pembantu. Baca itu. Bayangkan, tidak diberi pembantu sama Nabi. Ini tarbiyah, didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu Fatimah butuh, tapi beliau berikan yang lebih dari budak, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diriwayatkan ketika Sayyidah Fatimah mengamalkan zikir tersebut, beliau mendapatkan setiap hari badan beliau itu kuat. Yang sebelumnya kalau baru nyapu tengah rumah capek sudah, ini tidak, sampai ke depan tidak capek itu. Jadi kata ulama, amalkan. Yang mau harinya segar, yang mau di pagi harinya sampai malam kuat beraktivitas, ibu-ibu di rumah tidak cepat kecapean urusi rumah, itu baca zikir yang Nabi ajarkan kepada Siti Fatimah. Insya Allah besok kita dalam keadaan sehat afiat untuk bakti kepada suami dan anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu doa tidur yang panjang. Ada lagi baca ayat kursi sekali, baca bismillah 21 kali, bismillahirrahmanirrahim, baca akhir surat Baqarah, amanah Rasul sampai akhir ayat dibaca. Itu semua doa-doa sebelum tidur. Jadi pokoknya sebelum tidur itu ibu usahakan yang terakhir kita lakukan adalah amal baik. Jangan sebelum tidur itu habis nonton TikTok gitu deh. Habis nonton TikTok ibu-ibu ya TikTok, ya Instagram, misalkan. Habis itu langsung tidur. Jangan, itu mimpinya pasti setan semua itu. Jadi usahakan terakhir yang kita lakukan sebelum tidur adalah amal baik, dari berwudu, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidur itu kata Nabi adalah kematian kecil. An-naumu mautus sughra. Tidur itu adalah kematian kecil. Nah, bagaimana ketika orang mau meninggal? Pasti dia persiapkan dirinya dengan keadaan yang paling suci, dan setelah melakukan amal ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah nanti kalau tidurnya dalam keadaan suci dan sudah baca doa, baru dia bisa mimpi-mimpi yang baik, mimpi ketemu orang-orang soleh, mimpi bahkan insya Allah ketemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dimimpikan oleh Juwairiyah ini. Jadi Juwairiyah ini sebelum dinikahi sama Nabi, mimpi ada bulan dari Madinah datang jatuh ke pangkuannya. Ternyata bulan tersebut adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu-ibu, setelah Siti Juwairiyah dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bapak Juwairiyah datang akhirnya, yang bernama Harith, datang, sudah masuk Islam. Ya Rasulullah, putriku ini bukan untuk tawanan. Dikira dia tawanan Juwairiyah ini. Putriku bukan untuk tawanan ya Rasulullah. Aku adalah pemimpin kabilah. Sedangkan agama Nabi Muhammad itu harus menghormati orang lain. Kata Nabi, begini saja, kita pilih, suruh pilih putrimu, pilih kau atau pilih aku. Datanglah bapaknya ke Juwairiyah. Apa kata bapaknya? Wahai Juwairiyah, Muhammad itu menyuruh kau untuk memilih. Kalau kau milih keluargamu, kau dibebaskan menurut bapaknya. Tapi kalau kau milih Muhammad, tetap dengan Muhammad. Apa kata Siti Juwairiyah? Fa inni qad ikhtartu Rasulullah. Aku pilih Rasulullah. Jadi orang tuanya tidak dipilih, tapi yang dia pilih adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Bu, semua orang yang sudah kenal dengan Nabi, yang sudah dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW, itu pasti lebih memilih Nabi daripada orang lain. Itu semua banyak kejadian seperti ini.
Sudah dekat dengan Nabi, ingin ditarik sama bapaknya, menolak. Kenapa? Sudah merasakan ketentraman jiwa ketika dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ditolak oleh bapaknya, oleh Juwairiyah. Tawaran bapaknya, tidak mau. Aku sudah terikat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bapaknya pun masuk Islam, ikut dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Juwairiyah ini diriwayatkan orangnya banyak ibadah. Istri Nabi ini orang yang hebat, ya. Jangan kita kira istri Nabi orang biasa, tidak. Walaupun misalkan dulunya penyembah berhala, namun ketika sudah masuk Islam mereka jadi orang hebat, ahli ibadah. Diriwayatkan Siti Juwairiyah itu kalau wirid dari pagi sampai zuhur di tempat ibadahnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, suatu pagi pernah Siti Juwairiyah lagi duduk sama Nabi. Kemudian Nabi pamit ingin keluar, Siti Juwairiyah menghadap mihrab zikir. Sampailah setengah hari, Nabi pulang ke rumah masih berzikir. Siti Juwairiyah ditanya sama Nabi, "Amazilti qaidah? Apakah kau dari tadi sampai sekarang?" "Iya ya Rasulullah." Nah, Nabi ajari sesuatu yang lebih bagus daripada zikir Siti Juwairiyah. Apa kata Nabi? "Ala u'allimuki kalimatin law udilna bihinna adalathunna aw wuzinna bihinna wazanathunna." Kata Nabi, "Mau tidak wahai Juwairiyah, aku ajarkan kamu satu zikir yang mana kalau kau baca zikir ini sama saja dengan iktikafmu dari pagi tadi sampai siang. Zikirnya pendek tapi pahalanya banyak." Apa ya Rasulullah? Diajari sama Nabi, subhanallahi adada khalqih 3 kali, subhanallahi adada khalqih, subhanallahi zinata arsyih, subhanallahi ridha nafsih, subhanallahi midada kalimatih. Kita ulangi biar mungkin ibu-ibu hafal. Subhanallahi adada khalqih 3 kali, subhanallahi zinata arsyih 3 kali, subhanallahi ridha nafsih 3 kali, subhanallahi midada kalimatih. Ini 4 subhanallah. Setiap subhanallah diulang 3 kali. Jadi totalnya 12 kali. Kita ulangi yang ketiga, sunnah. Subhanallahi adada khalqih 3 kali, subhanallahi zinata arsyih 3 kali, subhanallahi ridha nafsih 3 kali, subhanallahi midada kalimatih 3 kali. Jadi total semuanya 12 kali. Kata Nabi, wahai Juwairiyah, ini 12 kali subhanallah pahalanya sama dengan kau duduk dari pagi tadi sampai siang. Nah, itulah kelebihan kita umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal ibadah kita ini, Ibu, banyak yang singkat, banyak yang pendek, durasinya itu sebentar, tapi pahalanya luar biasa. Banyak amal ibadah kita. Kadang cuma subhanallah itu qul huwallahu ahad. Kata Nabi, barang siapa yang baca qul huwallahu ahad itu seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Itu kan luar biasa. Pahalanya banyak. Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperumpamakan oleh Nabi, umatku, kata Nabi Muhammad, Nabi perumpamakan dari umat Nabi Musa, Yahudi. Kata Nabi Muhammad, umat Yahudi itu seperti orang yang kerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, 6 jam. Gajinya misalkan 150.000 misalkan. Umat Nasrani, kata Nabi, seperti orang yang kerja dari jam 12 siang sampai jam 4 sore, 4 jam, sama, gajinya 150.000. Dan umatku, kata Nabi, seperti orang yang kerja dari jam 4 sore sampai jam 6 maghrib, cuma 2 jam, gajinya 300.000. Ini perumpamaan dari Nabi besar Muhammad SAW. Perumpamaan apa? Perumpamaan, kata Nabi, umatku itu umurnya pendek-pendek. Jarang yang habis 100 tahun, 120 jarang. Tapi
amal ibadahnya, pahalanya berlipat-lipat. Cuma 2 jam kita kerja, gaji kita 2 kali lipat dari umat sebelum kita. Baca Al-Quran 1 huruf itu 10 pahala. Kata Nabi, 1 huruf itu bukan alif lam 1 huruf, tapi alif itu 1, lam itu 1, mim itu 1. Berarti kalau ibu baru baca alif lam mim itu sudah 30 pahala yang ibu dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau ibu setiap harinya baca setengah juz, setiap harinya baca 1 juz, setiap harinya baca 5 juz, berapa ribu pahala yang Allah letakkan, yang Allah kirimkan untuk ibu. Berkat siapa? Berkat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi yang mengatakan kepada Juwairiyah, wahai Juwairiyah, zikirmu tadi setengah hari, kalau baca 12 ini udah sama dengan zikir setengah hari. Itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Juwairiyah ibu-ibu meninggal di tahun 50 Hijriah. Jadi beliau meninggal di tahun 50 Hijriah. Pada saat itu umur beliau 70 tahun. Nah, jadi beliau itu dinikahi sama Nabi umur 20 tahun. Kemudian setelah itu 5 tahun Nabi Muhammad meninggal. Setelah Nabi Muhammad 35 tahun meninggal atau 45 tahun meninggal, baru Siti Juwairiyah meninggal dunia. Di tahun 50 Hijriah meninggal di kota Madinah dan dikuburkan di komplek perkuburan istri-istri Nabi yang ada di Baqi. Baqi itu samping masjid. Kalau ada yang pernah ziarah ke masjid, di samping Masjid Nabawi atau di samping halaman Masjid Nabawi itu ada Baqi. Semua istri Nabi di situ kecuali 2. Yang pertama Siti Khadijah di Mekah, yang kedua adalah Siti Maimunah. Itu nanti istri Nabi terakhir, namanya Maimunah. Kuburannya antara Mekah dan Madinah, di tengah-tengah situ, di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah. Nah, itulah sedikit daripada biografi perjalanan hidup, sejarah yang berkaitan dengan istri Nabi besar Muhammad SAW yang ke-8, yang bernama Siti Juwairiyah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat orang-orang saleh, berkat perempuan salihah daripada istri Nabi besar Muhammad SAW, dan kita diberikan keberkahan oleh Allah berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena ketika kita menyebut sejarah orang saleh itu ibu, pasti tempat kita diberikan keberkahan oleh Allah. Jadi ini kita bukan sekedar dengar dongeng, bukan cuma dengar kayak film, sinetron, bukan Bu. Kita ambil pelajaran dari sejarah Nabi, kita lihat bagaimana kelakuan Nabi terhadap istrinya, kita lihat bagaimana pengorbanan istri Nabi untuk Nabi besar Muhammad SAW, juga keberkahan yang Allah turunkan yang kita harapkan ketika kita menyebut nama orang-orang soleh. Istri Nabi itu pasti orang yang paling solihah, karena tidak mungkin Allah jodohkan seorang perempuan untuk Nabi Muhammad kecuali perempuan tadi, perempuan solehah, perempuan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harapkan dengan setiap bulannya kita mendengar cerita mereka, kita mendengar biografi mereka, akhlak kita jadi makin baik, kelakuan kita jadi makin baik, generasi ke depan, anak, cucu, ponakan kita insya Allah makin baik. Yang perempuan semua insya Allah meniru akhlak istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.